nomor 21. Diketahui unsur 15P31, 16Q30, 15R32, dan 16S32. Unsur-unsur yang merupakan isobar adalah, nah jadi kita ingat dulu isobar. Isobar berarti nomor masanya sama. Nah, nomor massa itu yang di mana? Kalau misalkan unsur X, A, Z. Nomor massa yang di atas atau A, yang jumlah atau nilainya lebih besar dibandingkan dengan Z. Jadi di antara keempat unsur ini, yang mana yang atasnya atau nomor yang besarnya itu paling sama dari P, Q, R, dan S. Kita lihat ada 31, 30, 32, dan 32. Ternyata R dan S mempunyai nomor massa yang sama, yaitu 32. Sehingga jawaban yang tepat atau jawaban unsur-unsur yang merupakan isobar adalah R dan S. Karena apa? Karena nomor massanya sama, yaitu 32. Jadi jawaban yang tepat adalah E, R dan S. Soal nomor 22. Pandangan yang menjadi dasar timbulnya model atom mekanika kuantum adalah dari, kayak kita lihat pilihan jawabannya: A. Rutherford, Niels Bohr, de Broglie, B. Pauli, Niels Bohr, de Broglie, C. Rutherford, de Broglie, Hahn, D. Schrödinger, de Broglie, Heisenberg, E. Dalton, de Broglie, and Heisenberg. Nah, kita ingat bahwa teori-teori atom sebelum dari teori mekanika kuantum itu ternyata tidak tidak menjadi dasar dari timbulnya mekanika kuantum. Jadi Rutherford, Niels Bohr, Dalton, Niels Bohr itu tidak menjadi dasar. Lalu lantas apa yang menjadi dasar? Yaitu ketidakpastian Heisenberg. Nah, Heisenberg, terus lagi teori de Broglie dan Schrödinger. Ternyata jawabannya adalah D. Jadi yang mendasari adalah teori atau pandangan dari Schrödinger, de Broglie, dan Heisenberg. Juga ada satu lagi yaitu Max Planck. Soal nomor 23. Berdasarkan percobaan hamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Rutherford, dihasilkan teori bahwa sebagian besar suatu atom adalah ruang kosong. Kesimpulan tersebut dapat diambil berdasarkan fakta apa? Yang A, sebagian besar sinar diteluskan, yang B, ada sinar yang dipantulkan, yang C, sebagian kecil sinar dibelokkan, yang D, sebagian besar sinar dihambulkan, yang E, ada bagian sinar yang diserap. Nah, jadi di sini dia bilang bahwa sebagian besar suatu atom itu adalah ruang kosong. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau ruangan di dalam atom itu kosong dengan percobaan dari Rutherford? Nah, jadi dia menembakkan sinar alfa. Nah, kalau sinar itu ditembakkan lalu dia ternyata ruang kosong. Kalau ruang kosong berarti sinarnya diteruskan. Nah, jadi pilihan jawabannya adalah sinarnya ternyata diteruskan. Karena dia temui bahwa sinar alfanya itu maksudnya di dalam atom itu ruangannya kosong. Jadi kalau kosong sinar alfanya diteruskan. Karena apa? Tidak ada yang menghalangi. Misalkan di sini ada partikel. Ternyata sinar alfanya ditembakkan. Nah, kalau diteruskan maka akan diketahui kalau misalkan ada ruang kosong. Kalau misalkan sinar alfa mengenai
dari partikel dia bisa dibelokkan, bisa dipantulkan. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Sebagian besar sinar diteruskan sehingga dapat diketahui bahwa sebagian besar dari suatu atom itu adalah ruang kosong. Soal nomor 24. Perbedaan model atom Bohr dengan model atom Rutherford terletak pada A. Jumlah proton dan jumlah elektron, B. Massa atom yang terpusat pada inti atom, C. Muatan proton yang sama dengan muatan elektron, D. Keberadaan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu saat mengelilingi inti atom, dan E. Keberadaan proton dan neutron dalam inti atom serta elektron mengelilingi inti atom. Nah, kita ingat lagi teori dari Bohr dan teori dari Rutherford. Keduanya menyatakan bahwa ternyata elektron itu terdapat di kulit dan proton juga neutron itu terdapat di inti. Namun Rutherford itu tidak bisa menjelaskan kenapa elektron yang mengelilingi inti atom itu tidak jatuh ke inti. Sedangkan Bohr bisa menjelaskan kenapa elektron itu tidak dapat jatuh ke inti. Bohr menjelaskan bahwa ternyata kulit atau lintasan elektron itu memiliki energi tertentu. Jadi elektron itu mengelilingi lintasan dengan energi. Maksudnya lintasan itu pada energi tertentu. Nah, sehingga perbedaannya yaitu keberadaan elektron itu pada tingkat energi-energi tertentu saat mengelilingi inti atom. Nah, jawabannya adalah yang D. Soal nomor 25. Atomos adalah materi terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Siapakah tokoh yang mengemukakan hal tersebut? Ingat atomos. Atomos itu merupakan kata yang dikemukakan oleh siapa? Kalau John Dalton kan dia mengemukakan atom. Ernest Rutherford dia mengemukakan bahwa elektron itu seperti tata surya. Aristoteles dia mengemukakan bahwa elektron itu terdiri dari 4 elemen. Nah, Niels Bohr itu mengemukakan bahwa atom itu beredar sesuai dengan tingkat energinya. Ternyata atomos itu merupakan kata-kata yang diungkapkan oleh Demokritus. Berarti jawaban yang benar adalah B, Demokritus.